Shalom, saudara-saudariku, dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 26 Juni 2020. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan bersama Pastor Octavianus Tandilolo, Imam dari Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari segenap pencinta insani, inspirasi Sabda Allah hari ini. Selamat bertemu kembali, semoga kita semua sehat-sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya memberi tema renungan kita pada hari ini, yakni makna di balik kemauan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang boleh kami alami, hingga kami boleh menyongsong hari yang baru ini. Sembuhkanlah kami dan tolonglah kami sepanjang hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah memberitahukan hal ini kepada siapapun. Hanya pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tema renungan kita hari ini adalah makna di balik kemauan. Dan untuk merenungkan bersama tema ini, kita bisa melontarkan suatu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Apa kemauan saya hari ini? Mungkin ada yang ingin pergi ke pasar, mungkin ada yang ingin tinggal di rumah saja dengan rencana membuat sesuatu. Masing-masing dari kita punya kemauan yang berbeda. Dan kemauan itu apa? Kemauan bisa berarti kehendak, bisa berarti hasrat, bisa berarti keinginan, dan apalagi yang senada dengan itu. Kemauan adalah dasar atau faktor yang membuat seseorang, yang membuat kita itu bergerak untuk entah belajar sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang menjadi semacam motornya, penggeraknya di dalam hati kita. Kemauan adalah semacam kekuasaan dalam diri yang muncul dari dalam diri untuk memimpin diri sendiri, sehingga seseorang itu dapat mengambil sebuah keputusan, bergerak atau tidak, melakukan sesuatu atau tidak, tinggal diam atau tidak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi kemauan itu ada tantangannya. Tantangan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui sesuai dengan niat-niat hati yang baik. Tantangannya adalah kadang logika kita itu
akan mengukur seberapa besar kemampuan kita melakukan tindakan yang kita maui itu. Kadang kita merasa kemampuan kita tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab. Dan adakah orang yang sungguh-sungguh punya kepercayaan diri berlebihan untuk bertindak atau melakukan sesuatu? Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang orang-orang itu. Yang pertama adalah dari seorang yang sakit kusta dan yang kedua adalah Yesus. Seorang yang sakit kusta percaya betul-betul pada Yesus sehingga dia berkata dengan penuh kerendahan hati, "Tuhan, jika Tuhan mau," ini soal kemauan, "jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya." Dan apa kata Yesus? "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang kusta itu sungguh-sungguh tahir. Saudara-saudari terkasih, semoga niat-niat baik kita hari ini, kehendak kita, kemauan-kemauan kita senantiasa didorong atas dasar keyakinan dan pertimbangan akal sehat kita bahwa Allah akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, atas pertolongan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau menuntun kami untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan-keputusan tepat untuk perjalanan kehidupan kami. Tolonglah kami selalu, demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Dan semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat saudara-saudari dan para sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus Tandilolo. Semoga Pastor beserta segenap umatnya selalu diberkati Tuhan dalam segala aktivitas dan pelayanannya. Amin. Apabila saudara-saudariku menganggap bahwa renungan hari ini baik dan berkenan di hati, jangan segan-segan untuk subscribe, like, komen, tekan lonceng, dan share kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga, dan semua sahabat-sahabat kita. Terima kasih.